Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Sam Canego Podcast. Kembali kita malam hari ini hadir bersama seniornya Kabupaten Solok, yaitu senior politik Pak Henry Dunan Datuk Rajo Endah yang tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Solok. Selamat malam. Selamat malam Sam Canego. Mungkin kembali kita sapa dulu pemirsa kita di Kabupaten Solok. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast yang kita hormati, selamat malam dan selamat ketemu lagi di Sam Canego. Ketua Relawan Pasamayel di Fasko untuk Gubernur Sumatera Barat, kemudian John Firman Pandu Chandra untuk Kabupaten Solok. Alhamdulillah keduanya sudah menang. Alhamdulillah. Dan sudah ditetapkan KPU. Termasuk agak fenomenal ini Pak Datuk, karena kemenangan cukup luar biasa. Kondisi Solok secara politik hari ini gimana? Politik Kabupaten Solok sebetulnya ya adem-adem ayem aja. Iya. Pilkada kemarin kepala daerah itu aman dan damai. Iya. Sesuai dengan tagline kita, sejuk dan damai. Alhamdulillah, itulah makanya kita menang secara mutlak. Itulah kira-kira gelombang dan gelombang masyarakat dan gelora masyarakat itu. Tapi pasca terjadi pemilihan kemarin, setelah kemenangan JFP Chandra itu cukup luar biasa, hampir rata-rata masyarakat itu menggelar syukuran untuk kemenangan ini. Ini memang tidak bisa dibendung, karena semua euforia. Nah, kemenangan masyarakat itu sendiri yang minta, masyarakat tetap ngotot. Bahkan pernah kita tim relawan atau Pak Bupati sendiri yang terpilih menyatakan, aduh waktu tidak ada nih, nggak sempat, dan kemudian nggak bisa kami hadir. Nggak apa-apa, yang penting kami sudah lapor ke Pak Bupati. Kami mengadakan syukuran. Kalau nggak dihadiri juga nggak apa-apa, tim juga nggak hadir nggak apa-apa, atau tim aja yang mewakili nggak apa-apa. Jadi ini menjadi fenomenal di kampanye kemarin. Kadang-kadang sampai 7 titik, 5 titik dihadiri, itu sekedar syukuran aja. Nah, seperti begitunya antusias masyarakat. Ini menarik Pak Datuk. Ya. Ada satu isu di Solok. Ya. Kalau dulu di saat sebelum pencalonan saat pencalonan para tim itu berkompetisi dengan tim-tim lawan, betul, rival. Tapi isu hari ini, pandangan Pak Datuk selaku ketua relawan, itu antar tim udah mulai gontok-gontokan untuk mencari popularitas masing-masing. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Bukan hanya antara tim aja, dari lawan juga udah masuk ini, mencari panggung, bagaimana supaya dekat dengan bupati, bagaimana dekat dengan tim. Apakah itu memang yang sudah berjasa atau memang tim sudah mulai mengambil kesempatan. Selama ini tidak pernah ikut, bahkan ketemu bupati aja, John Firman Pandu waktu wakil tidak dikasih job itu, ketemu Pak Bupati ya takut. Jangankan berbicara, ketemu aja gitu nggak tegur sapa, malah ngelak gitu. Sekarang, wah so akrabnya bukan main. Begitulah fenomena pasca dari pemilihan ini, pilkada ini. Namun kita relawan, ya silakan aja, enggak apa-apa. Kan toh kita bukan bupati ini, ketika sudah dilantik nanti kan bukan kita yang punya lagi. Nah, kalau sekarang mungkin bisalah karena belum dilantik kan, yang masih punya tim lah atau bagaimana kan itu mintanya tim-tim ini. Nah, jadi bahkan ada juga yang minta kalau sekarang jangan pakai protokoler dulu, karena ini belum menjabat jadi bupati, dia masih wakil bupati dan kemudian masih terpilih. Ini masih kandidat kami nih, kata tim, kata masyarakat. Itulah kira-kira. Ya, ini amat menarik. Kita lihat Firman Pandu itu adalah wakilnya bupati. Tapi menurut pandangan orang sekarang udah jadi bupati Soloknya, Pak. Kadang-kadang tanpa disadari nih, dia sudah bupati, padahal belum.
Nah, itu kan asumsi aja, nah, perasaan dia aja. Tetapi secara legalitas formal, secara undang-undang peraturan negara kita kan belum. Memang walaupun bagaimana, memang masih wakil bupati, bukan bupati. Bupati sekarang masih Pak Epi Adi Asda. Ya, masih Pak Epi sesuai pada jadwal yang ditentukan, pelantikan. Ya, gitu. Setelah setijab baru. Nah, itu. Tapi kritikan udah mulai banyak menyerang dari JFP sendiri hari ini. Ya, itulah yang kita sayangkan. Ya. Nah, tentu kita bagi masyarakat yang sudah punya pengalaman, yang sudah ya tahulah dengan aturan segala macam, mari kita berpikir secara positif dan memberikan keterangan atau memberikan tanggapan ke masyarakat itu yang benar. Ya. Nah, sekarang Pak John Firman Pandu itu sebagai siapa gitu? Ya. Sekarang dia adalah mau tidak mau, sadar tidak sadar dia masih wakil bupati, bukan bupati. Ya, bukan dan bupati, kemudian kan. Tongkat estafet Bupati Kabupaten Solo itu masih Pak Epi Adi Asda. Maaf ini, selama ini sebagai wakil bupati aja nggak dikasih ruang. Naif kita kalau kita sekarang memberikan atau beban yang tidak beban Pak John Firman Pandu. Intinya John Firman Pandu belum dilantik sebagai Bupati Solo. Betul. Hari ini melanjutkan jabatan sebagai Wakil Bupati Solo. Iya. Nah, sebagian juga sudah ada pihak yang mempertanyakan program John Pandu 100 hari kerja. Ini gimana kacamata Pak Datuk melihat seperti ini gitu? Iya, kalau kita lihat ini kita salah persepsi nih. Iya. Bisa kita minta kita cermati pemerintahnya tentu setelah dilantik. Yeah. Apakah 100 hari kerja, apakah anggaran yang sekarang disusun oleh Pak Epi Adi Asda, ini mendukung nggak kegiatan Pak John Firman Pandu sekarang terpilih? Yeah. Kemudian ada nggak visi misinya di situ? Yeah. Kalau nggak ada, bagaimana cara dia kerja? Ya kan? Soalnya walaupun bagaimana sekecil apapun kegiatan, tetap dia mempergunakan anggaran. Jadi intinya saat ini belum pas kita untuk mengkritisi dari pemerintahan, karena masa jabatan Epi Adi Asda Pandu belum berakhir. Belum berakhir, betul. Nah, setelah dilantik, baru kita sesuaikan dengan RPJM pasangan bupati terpilih. Betul itu. Nah, menurut Pak Datuk itu sebagai 3 periode di DPRD, pengalaman seperti itu gimana? Betul tuh yang disampaikan oleh Pak Sam. Memang harus disesuaikan. Ada jangka pendek, menengah, panjang, kemudian mana yang skala prioritas. Itu pun memang disusun oleh, kalau bilang orang John Firman Pandu, nggak enak lah. Tetapi memang periodisasinya periode John Firman Pandu dan Chandra gitu. Nanti anggota dewannya dalam pembahasan maupun SKPD ataupun dari usulan masyarakat kan, dewan pakar, para tokoh, nah, ada bermacam-macam apalah elemen untuk menggodok APBD berikutnya. Nah, kalau saya melihat APBD sekarang itu masih melanjutkan RPJM sebelumnya. Walaupun bagaimana tidak bisa bilang oh ini Pak John, tidak, karena memang SKPD Bupati itu Pak Epi Adi Asda dan Pak John Firman Pandu sebagai wakil bupati. Jadi intinya setelah dilantik, percepatan persiapan dari RPJM untuk 5 tahun ke depan yang mengaplikasikan janji-janji kampanye calon terpilih. Betul. Sehingga ini 5 tahun ke depan ada sebuah perencanaan gitu. Betul. Rencana sesuai dengan janji kampanye calon terpilih. Betul. Dan pembahasan ini dilakukan itu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Solo. Betul. Dewan pakarnya, akademisinya, seperti itu kali ya. Betul tuh Pak. Jadi kalau ada pihak-pihak hari ini yang kita lihat setelah dipilih dan juga telah ditetapkan KPU,
Kan tidak ada gugatan hari Iya. ini. Kritikan-kritikan hari ini kacamata Pak Datu itu yang diketahui seperti apa? Ada yang meragukan 5 tahun ke depan untuk melakukan sebuah perubahan besar di Kabupaten Solo. Kalau kita lihat, ini keraguan yang berlebihan aja. Ya. Kalau masalah pengalaman, rasanya sudah cukup. Ya. Anggota DPRD, Ketua, 1 periode, ya, ketua. kemudian ketua DPRD, Ya. Wakil nah, Bupati. wakil bupati lagi. Terlepaslah tanda petiknya, tapi sudah wakil bupati dan dia sudah masuk ke dalam. Berarti sudah ada pengalaman. Maaf, kadang-kadang orang yang mengkeragu ini tidak tahu dengan pemerintahan kadang-kadang. DPRD udah bisa ngasih tanggapan, padahal harus dia dalami dulu. Iya. Harus dia cermati dulu. Nah, contohnya nih, KONI umpamanya. Bagaimana membenahi KONI? Ya. Sementara anggaran untuk KONI aja nggak ada. No, nah, itu lagi kira Pak. Jadi kita rasa, kita minta lah. Mari kita tahan diri. Ya. Tahan diri. Kalau silakan saja, mungkin kasih masukan. Karena selalu ada peluang emas hari ini Ya. dengan terpilihnya Mahyildi Fasko, partai yang Ya. sama, Betul. sampai ke pusat Presiden Prabowo, Iya. linear ya. Iya, linear ya. Nah, kemudian satu lagi Pak Gubernur kita. Nah, kalau Pak Gubernur ya nggak ada persoalan. Kenapa? Karena memang beliau melanjutkan. Iya. Nah, berarti kan beliau pun visi misi beliau kan melanjutkan program beliau yang ada. Iya. Nah, mungkin yang tepatnya ke Pak Gubernur kita kasih saran atau kasih masukan ataupun kritikan nggak ada persoalan karena Jadi sampai dilantik Pak John Firman Pandu tetap menjadi wakil bupati. itu ya itu. Jadi kewenangan wakil bupati juga sangat terbatas ketimbang bupati. Iya. Mungkin hal lain, sebuah harapan bagi Pak Datu. Kita yakin dengan kemenangan yang cukup luar biasa di Solo, artinya ada satu animo masyarakat. Mereka berlomba ini merasakan semua punya kepentingan gitu. Kalau kita lihat, alhamdulillah, mudah-mudahan ini kan fenomena Ya. yang harus ditangkap. Nah, inilah kecerdasan, Ya. kebijakan seorang pimpinan. Memang bijak dia dan cerdas dia untuk menangkap fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Kalau bisa ini digerakkan, luar biasa ini. Memang untuk mengganti bupati ini dari hati masyarakat. Sudah terbukti. Itu yang sudah terhimpun sekarang. Tinggal bola sudah bulat ini. Kenapa bulat ini buktinya? 88.000 pemilih lebih untuk seorang bupati. Ini bagaimana nih masyarakat yang besar ini? Dan kemudian yang tidak memilih kemarin, sekarang udah merapat. Iya. Bahkan sudah seperti tadi, ada cari muka, cari-cari kesempatan, ya kan, cari panggung. Itu wajar lah, nggak ada apa-apa itu kan. Cuman kita ini diciptakan selalu dua ini. Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, kemudian ada yang menang, ada yang kalah. Ya, tapi kita lihat pada tuh kondisi PNS hari ini juga sudah mulai. Iya. Mereka berkelompok-kelompok ingin menentukan dirinya sendiri gitu. Iya. ASN kita tenang. Dan kemudian lihatkanlah kompetensi diri. Ya. Jangan ambil-ambil muka lagi. Lihatkanlah nawaitu yang baik, kemudian potensi diri, kemampuan untuk bagaimana sesuai dengan mungkin bidang masing-masing. Di PDK, pendidikan, ya bagaimana pendidikan lebih maju, di pertanian bagaimana, atau tempat yang lain. Nah, lihatkanlah kompetensi diri itu. Dan kemudian niatkan, dan kemudian itikat baik itu, niat baik itu dari sekarang kita niatkan. Dan kemudian juga kepada masyarakat sendiri. Jangan kepada ASN aja. Karena kenapa? Karena isi Kabupaten Solo ini kan seluruhnya mendukung John Firman Pandu ini, atau yang untuk lebih baik. Karena kita anggap kemarin ini ada kekurangan, tahu begitu. Bagaimana kekurangan ini memang terpenuhi? Jangan kita, malah kita yang berbuat konyol. Umpamanya melanggar aturan, disuruh Pak Bupati melanggar aturan. Nggak ada dalam peraturan dan undang-undang maupun di Perda, kita buat sendiri. Ya, kita suruh Pak Bupati untuk melegalkan.
bahwasanya kita berangkat ini mendukung bersama-sama untuk lebih baik. Ya. Dengan istilah orang tua kita, magian titian badakua, ke bupati. Padahal tujuan kita bukan itu. Jadi hal-hal yang tidak diatur regulasi, jangan kita ciptakan regulasi baru untuk menghalalkan kepentingan-kepentingan. Betul. Apakah kepentingan politik? Ya. Tapi ada yang mengatakan Pak Datuk, 50% aparatur hari ini, terlepas dari bias-bias politik, 50% mereka dinyatakan tidak layak, Pak. Baik profesionalitas, proporsional, kemampuan, kompetensi dari aparatur yang ada hari ini. Gimana kacamata Pak Datuk? Kalau saya optimis. Ada kuncinya. Kuncinya begini, sepanjang orang atau mennya itu mau berbuat untuk kebaikan dan mensejahterakan masyarakat atau membangun daerahnya, bisa. Sepanjang ASN kita mau belajar dan kemudian mau merubah diri untuk arah kebaikan dan diniatkan dengan hati yang tulus untuk diri sendiri dan masyarakat, insya Allah bisa. Tidak ada yang kayak bisa. Tapi sebelumnya kabarnya banyak yang dikarbit untuk kepentingan politik. Ya, sebetulnya dikarbit itu kan tergantung orangnya. Kalau orang dikarbit itu memang dia punya potensi diri, dia mau berubah, mau dia baik, mau dia membangun, kan bisa. Bukan tidak bisa. Nah, tetapi sekarang kan gini, yang ada itu setelah dikarbit dia enak, dapat jabatan, dapat fasilitas, dia enak-enak di situ aja. Kemudian yang penting jaga hati pimpinan, itu yang bahaya. Ya, karena kita lihat hari ini kondisi pemerintah Kabupaten Solok memprihatinkan. Kita lihat itu data BPS, data IPM, kemudian tidak terlihatnya suatu prestasi di bidang pemerintahan yang skala nasional. Mungkin di luar ombudsman, mungkin kali ombudsman kan sektor pelayanan. Gitu. Daerah lain sudah menuju kepada pemerintahan yang sangat inovatif. Kita jadi pemerintahan inovatif saja belum. Belum terlihatnya salah satu inovasi kreativitas dari aparatur. Karena keberhasilan pemerintah dari aparatur ini. Betul. Kita aja nih, dulu kita tidak tahu apa-apa. Kalau seperti saya nih, saya bukan orang orang politik umpamakan. Tetapi kenapa bisa di politik kita? Kita kan belajar. Kemudian di ekonomi, kita bukan orang ekonomi, tapi kenapa bisa? Karena belajar tadi ya. Jadi begitu juga. Jadi supaya apalagi sekarang Pak Sam sudah banyak di YouTube. Tinggal kita di rumah buka-buka, apa aja bisa kita lihat, bisa kita pelajari, ya kan? Perpustakaan terbesar dunia ini. Jadi para ASN tidak perlu pusing lah. Karena sesuai dari regulasi yang ada, setelah dilantik Pasang Bupati, itu 6 bulan mereka nggak bisa disentuh. Jadi sesuai apa yang disampaikan Pak Datuk tadi, bekerjalah sesuai kemampuan. Nampakkan kompetensi diri, bagaimana public speaking, pemimpin di SKPD, jika perlu secara profesional. Kalau udah profesional tergusur apa boleh buat. Itu jalannya, jalannya, karena memang ada faktor keberuntungan tadi, ada juga. Jadi tagline sejuk dan damai ini cukup berat berarti. Tergantung bagaimana Pasang Bupati terpilih memanage. Tidak bisa sebatas hanya sebuah ucapan kita dalam kampanye. Ini akan jadi referensi untuk 5 tahun ke depan. Betul nih yang sampaikan Pak Sam. Ini berat. Namun kalau kita memang dari hati untuk membangun, untuk menjalankan, insya Allah bisa. Kenapa? Karena ini sudah ada garisan kok. Sebetulnya sejuk dan damai itu dari hati nurani sebetulnya. Ya kan, kehidupan ini ada dalam kalbu kita. Sebetulnya tidak berat sepanjang kita memang komit. Nah, sekarang kan kebanyakan orang kan bukan komit.
Dan kemudian tentu kita jaga. Alhamdulillah sudah berhasil ini. Kalau saya memang menyatakan ini perebutan kekuasaan. Berjuang. Yang pasnya people power, gerakannya masif ya? Masif, alhamdulillah, senyap. Tidak dalam bentuk sebuah orasi yang besar dalam penggunaan kekuasaan. Betul. Cukup menjadi sebuah tantangan yang berat. Keterbatasan yang dimiliki daerah Kabupaten Solo, jumlah luas wilayah, kita yakin pemimpin itu sulit kita cari yang sempurna. Bagaimana saya mengatakan tadi, sejuk dan damai itu memang hal terberat yang perlu dijaga oleh pasangan JFP Chandra bersama para pendukung beliau untuk 5 tahun ke depan. Betul. Kalau tidak 1 tahun 2 tahun, saya akan menjadi bom waktu juga. Betul. Untuk pemerintahan ke depan. Karena kita memang didukung oleh masyarakat. Kita bukan masyarakat ini tidak dibayar atau bagaimana, terlepas dari itulah. Memang ini kenyataannya seperti itu. Suruh orang kampanye tidak pernah dibayar, ya kan? Tidak pernah dibayar. Bahkan kadang-kadang kita kampanye di tempat daerah itu malah masyarakat itu yang yang nyuguhkan makanan minuman gitu. Itu kan luar biasa tuh. Kalau kita tidak cerdas dalam menangkap ini, kata orang kita pandai-pandai, ini menjadi bumerang. Setahun ke depan ini akan bergelora juga ini permintaan masyarakat. Ya, karena masyarakat umumnya sampai ke nagari cukup memberikan kontribusi luar biasa untuk menghadirkan pemimpin. Iya, berharap banyak dia. Umumnya bagaimana mungkin kesenjangan selama ini mau baik pendidikan, ekonomi, pembangunan segala bidang, ya kan? Menuntut, walaupun tidak pribadi dia, tapi untuk bersama ini kepentingan masyarakat dan daerah. Kalau kita berleha-leha, ya kan? Slow but sure. Bisa juga kacau. Kacau kan? 1 tahun 2 tahun kita udah kacau. Kita ngopi dulu. Oke, siap, Pak. Kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita closing, pada itu mungkin apa yang ada yang perlu disampaikan, apakah buat dua pasang kandidat atau juga kepada masyarakat dalam situasional euforia politik yang tinggi hari ini sampai pada pelantikan ke depan. Euforia ini jangan berlebihan lah. Walaupun bagaimana kita kadang-kadang tanpa disadari ada orang mungkin yang kesenggol sama kita, ataukah dengan cara kita, omongan kita, tindak tanduk. Kita berharap juga nih, baik ke Pak Gubernur kita, Sumatera Barat ini lebih baik, tentu dari aparatur, supaya orang yang ditempatkan memang orang yang berkompetensi di situ. Jangan ada lagi mungkin dia tidak punya kemampuan, tapi karena maaf ini, karena partainya, karena tim, udah diangkat aja, padahal dia tidak mampu. Kemudian juga begitu ke Pak John dan Pak Chandra, supaya menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Sifatnya memang teknis, memang tidak lepas dari orang teknis. Jangan coba-cobalah. Orang tidak teknis masukkan ke orang teknis gitu. Intinya Solo itu kita harus berlari dalam prestasi. Itu dia. Mengejar kejayaan kita yang pernah ada. Karena Kabupaten Solo termasuk daerah yang cukup tua. Betul. Menjadi Kabupaten Solo se-Indonesia. Kemudian kita tambahkan, boleh sih kita balas jasa, menghargai apa orang, menghargai, tapi tentu ada batasnya. Sepanjang itu memang dia berpotensi, memang dia layak gitu. Dan kita berharap juga kepada kita tim ini, baik tim relawan maupun tim pemenangan, mari kita
niat yang pertama itu yang kita terus gulirkan kepada masyarakat kita, kepada daerah kita, apalagi ke Pak Bupati kita dan Wakil Bupati. Kita sampaikan yang benar dan kemudian kita tunjukkan nawaitu yang baik, kasih masuk yang bagus. Nah, kemudian jangan hal-hal yang di luar batasan dan kemudian melanggar gitu. Nah, itu harapan kita. Dan masyarakat, mari kita bekerja sama ke depannya. Apa yang sudah sekarang yang kita gulirkan kemarin, yang kita godok ini sudah menggelinding. Nah, ini kita apakan, gelorakan terus supaya kebersamaan ini tercipta dan untuk membangun kita bersama daerah kita. Pemirsa, sebelum kita closing, ada beberapa pesan edukasi dari Pak Datuk, itu Bapak Henry Dunan, Datuk Endah Bungsu. Yang pertama sekali, setelah pasan Bupati dan Wakil Bupati yang kita pilih bersama setelah dilantik itu milik semua masyarakat Kabupaten Solok. Kita hindari perbedaan. Kita fokus bagaimana kepala daerah yang kita pilih hari ini mampu bekerja secara baik, secara profesional, proporsional, sehingga harapan kita bersama Solok jauh lebih baik dari hari ini dan hari lalu. Kemudian yang kedua, adanya isu-isu yang mulai menyerang kepada John Firman Pandu yang hari ini menjabat sebagai Wakil Bupati Solok. Beliau belum lagi dilantik sebagai Bupati Solok. Iya, betul. Jadi terlalu dini kita mengkritisi dari kebijakan beliau sebagai Bupati. Kita tunggu setelah dilantik, kita siapkan program, siap RPJM, maka 1 tahun ke depan. Siapkan dana 1 tahun ke depan bisa kita ukur keberhasilan pasangan JFP Chandra. Kita akan tetap juga dalam sosial kontrol ya. Betul. Siap. Memberikan masukan. Barangkali itu pesan edukasi dari Pak Datuk. Semoga di edisi-edisi selanjutnya kita memberikan masukan, edukasi, dan juga termasuk mengkritisi jika memang ada hal lain yang membahayakan untuk daerah yang kita cintai ini. Barangkali itu ya Pak Datuk. Oke. Terima kasih. Terima kasih malam Pak. Cukup demikian. Salam Caniago. Azam masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.